Selamat datang di Kursus 2021. Ketika kursus ku ikuti, disitulah IPK ku akan meninggi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Rosdiana dari Agroteknologi Angkatan 2020. Di sini saya akan membahas, mereview sedikit mengenai mata kuliah matematika. Di sini akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu gugus atau himpunan, yang kedua materi kombinatorika, yang ketiga pertidaksamaan dan nilai mutlak, yang keempat fungsi dari satu variabel, yang kelima pangkat fungsi aljabar, lalu yang keenam itu limit dan kontinuitas fungsi. Oke. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai gugus atau himpunan. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan materi ini, karena bisa dibilang materi ini itu sudah dipelajari bahkan dari sejak SMP. Nah, gugus atau himpunan itu adalah daftar atau kumpulan objek atau benda yang memiliki sifat yang sama. Nah, di dalam materi himpunan ini ada beberapa teorema yang sebenarnya tidak perlu dihafal oleh kita, tetapi ya lebih utamanya kita harus tahu apa-apa yang ada, simbol yang ada di gugus atau di himpunan ini. Yang pertama ada teorema teorema 1, yang dimana jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A, maka himpunan A sama dengan himpunan B. Dan jika A bagian dari B dan B bagian dari C, maka himpunan A bagian dari himpunan C. Nah, lalu teorema yang kedua itu ada dalil idempoten, dalil asosiatif, dan dalil komutatif. Yang dimana jika A gabungan A sama dengan A, dan A irisan A sama dengan A. Lalu di dalil asosiatif, di mana dalam kurung A gabungan B, lalu gabungan C sama dengan A gabungan dalam kurung B gabungan C. Dan dalam kurung A irisan B, irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C. Nah, sedangkan di dalil komutatif itu ada A gabungan B sama dengan B gabungan A, di mana ada juga A irisan B sama dengan B irisan A. Nah, lalu selanjutnya ada teorema ketiga. Nah, di mana jika A bagian dari B, maka A irisan B sama dengan himpunan A. Himpunan A gabungan himpunan B sama dengan B, dan jika komplement B bagian dari komplement A, lalu himpunan A irisan komplement B sama dengan himpunan kosong, lalu B gabungan komplement A sama dengan himpunan semestanya atau U. Lalu di gugus atau himpunan itu ada yang dinamakan diagram Venn. Nah, contoh-contohnya tertera di gambar. Ini ada irisan, gabungan, lalu selisih, dan komplement. Di mana irisan ini adalah di mana anggotanya ada yang sama atau memiliki anggota yang misalnya itu di A ada, di B juga ada. Nah, itu adalah irisan, dan jika gabungan itu tinggal digabung saja. Jadi semua semua lingkaran ini itu jika gabungan diarsir semua. Lalu jika selisih, nah selisih ini itu gambar dari ini itu gambar dari B dikurangi A. Lalu ini adalah komplement dari B. Nah, lalu lanjut kita ke contoh soal. Nah, dikatakan tadi bahwa di himpunan ini yang paling utama adalah kita kita paham mengenai simbol-simbol yang ada di
himpunan. Yang pertama ada tadi itu ada bagian, himpunan bagian, lalu ada gabungan, dan lalu ada irisan, terus ini himpunan kosong, U itu disimbolkan untuk himpunan semesta, atau bisa juga kadang disimbolkan dengan S, bukan U ya. Dan ada juga garis di atas ini, di atas huruf ini, itu disebut disebut komplement, himpunan komplement. Jadi himpunan komplement B ini himpunan komplement A. Dan jika digambarkan oleh diagram Venn ini, komplement ini itu contohnya itu ini himpunan komplement B. Nah, seperti ini. Kita lanjut lagi ke soal jika U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, himpunan B 2, 4, 5, 6, 8, dan C memiliki anggota himpunan 3, 6, 7, 9, tentukan. Yang pertama itu kita menentukan A gabungan B gabungan C. Nah, jika gabungan tinggal gabungkan saja. Jadi anggota-anggotanya itu digabungkan. Jadi hasilnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, hati-hati jika karena gabungan. Misalnya karena gabungan. Nah, di A itu kan ada 1, 3, 5, 7, 9. Dan di C itu ada 3, 6, 7, 9. Nah, ada angka yang sama, yaitu 3 dan 9. Nah, cukup saja dituliskan atau disebutkan 1. Enggak harus misal jadi 1, 2, 3, 3 karena di himpunan A ada, di himpunan C ada. Nah, tidak harus tetap dituliskannya itu 1 dan dihitungnya itu 1. Nah, selanjutnya untuk soal yang dalam kurung A gabungan B irisan dalam kurung A irisan C. Nah, untuk soal seperti ini, kita mengerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Nah, tinggal A gabungan B. Nah, sedangkan himpunan A-nya itu 1, 3, 5, 7, 9, dan anggota himpunan B itu 2, 4, 5, 6, 8. Nah, tinggal digabungkan yang hasilnya itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ditulis lagi irisan. Nah, sekarang kita mengerjakan yang dalam kurung yang ini. Himpunan A irisan C. Yang dimana irisan itu himpunan yang anggotanya yang sama, diambil yang samanya. Himpunan A itu anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, sedangkan di C itu 3, 6, 7, 9. Nah, yang samanya itu berapa angka apa aja, dan yang samanya itu 3, 7, dan 9. Lalu sudah begitu, tinggal kita dari hasil A gabungan B dan A irisan C ini kita iris lagi untuk menentukan yang ini. Dan irisan kita ketahui diambil yang si angkanya itu atau anggotanya itu yang sama di kedua-duanya itu ada. Dan hasilnya itu karena di sini ada 379 dan di sini ada 379, jadi hasil dari A gabungan B lalu irisan dalam kurung A irisan C adalah 379. Nah, lalu yang ketiga itu ada A, ini tuh disebutnya itu seperti tadi komplement himpunan komplement A, yang dimana komplement itu bisa disimbolkan oleh titik koma di atas ini atau garis di atas seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Bisa juga yang seperti ini. Jadi ini tuh dibacanya itu himpunan komplement A. Jadi himpunan komplement A itu himpunan yang bukan anggota A. Jadi di sini itu kan 1, 3, 5, 7, 9. Berarti untuk himpunan yang bukan anggota A atau himpunan komplement A itu dari
himpunan komplement A itu yang bukan anggota itu yang bukan anggotanya, yaitu 2, 4, 6, 8. Lalu yang selanjutnya itu sama himpunan komplement B atau himpunan yang bukan anggota B, yang dimana di sini tuh anggotanya itu 2, 4, 5, 6, 8, dan kita tinggal cari yang anggotanya bukan dari anggota B ini, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Dan yang himpunan komplement C ini, himpunan bukan anggota C ini seperti tadi, anggota yang bukan himpunan C. Nah, bukan angka selain dari 3, 6, 7, 9, dan hasilnya itu 1, 2, 4, 5, 8. Nah, lalu kita beranjak ke mengenai diagram Venn. Nah, diagram Venn ini, gambar ini itu menggambarkan notasi seperti apa. Nah, di sini sudah tertera ya, bahwa gambar ini adalah A irisan B, yang dimana A irisan B ini itu sampai sini kan, ini itu diarsir, sampai sini, lalu karena sesudah A irisan B itu langsung dikurangi himpunan C. Nah, jadi yang tadi diarsir sampai sini, jadi yang ininya dihilangkan karena sudah A irisan B lalu dikurangi himpunan C. Nah, jadi gambar ini itu menggambarkan notasi A irisan B dikurangi C. Oke, kita lanjut ke materi kombinatorika. Yang dimana kombinatorika ini di dalamnya itu ada permutasi, kombinasi, harapan, sampling, dan peluang. Nah, untuk permutasi sendiri itu singkatnya ya, kan karena biasanya itu masih banyak orang yang terbalik-balik soal permutasi itu gimana dan kombinasi itu. Jadi bisa di highlight bahwa permutasi itu susunan atau urutan. Jadi soal-soal yang menentukan susunan atau urutan. Jadi memang harus berurut gitu. Dan sedangkan kalau kombinasi itu susunan yang itu bukan susunan, maksudnya yang soalnya itu diambilnya itu secara acak. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk permutasi yang pertama itu N permutasi R sama dengan N faktorial dikurangi dalam kurung N dikurangi R faktorial. Sedangkan kombinasi itu rumusnya N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. Nah, kita beranjak ke peluang. Peluang di sini rumusnya itu tinggal N per A per N per S. Lalu untuk harapan sendiri, rumusnya itu N dikali peluang A atau peluang suatu kejadian. Nah, sedangkan untuk sampling, sampling ini itu adalah pengambilan contoh atau pengambilan sampel, yang dimana sebenarnya banyak macamnya. Namun di sini saya cuma membahas mengenai adanya sampling dengan pengembalian dan sampling tanpa pengembalian, yang dimana untuk sampling dengan pengembalian rumusnya itu N pangkat N. Lalu untuk sampling tanpa pengembalian itu N dikali N kurangi 1 dalam kurung N dikurangi 2 dalam kurung N dikurangi 3 sampai N dikurangi R ditambah 1 yang sama dengan N. Kita langsung ke contoh soal saja, yang dimana yang nomor 1 ada 7 orang yang akan dipilih 3 orang sebagai ketua, wakil, dan bendahara. Berapa cara yang dapat dilakukan untuk memilih 3 orang tersebut? Dan yang kedua, ada 10 kelereng merah
dan 8 kelereng putih, berapa banyak cara yang dapat diambil untuk 2 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2 ini, kita bisa langsung tahu bahwa nomor 1 ini menggunakan permutasi, di mana nomor 1 ini ditanyakan untuk memilih 3 orang yang sebagai ketua, wakil, dan bendahara. Nah, dan itu tidak bisa dipilih secara acak, karena ini itu suatu susunan kepengurusan. Nah, sedangkan yang nomor 2 ini bisa langsung kita, ini penyelesaiannya pakai kombinasi, karena untuk pengambilan suatu kelereng atau suatu bola di dalam suatu kantong atau dus atau kotak apapun itu, kita akan mengambilnya itu secara acak. Nah, kita langsung membahas nomor 1 dan 2 terlebih dahulu. Nah, nomor 1, karena tadi kita harus memilih 3 orang dari 7 orang ini untuk menjadi ketua, wakil, dan bendahara. Jadi kita langsung bisa menentukan bahwa jadi 7 permutasi 3, yang dimana langsung kita langsung memakai rumus yang tadi, yaitu N7 faktorial per N dikurangi R faktorial, yang dimana 7 dikurangi 4 itu 4 faktorial. Kita selesaikan, jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, lalu per 4 faktorial. Nah, langsung karena kenapa sampai berhenti di 4 faktorial ini, agar cepat dalam pengerjaan, kita langsung bisa coret yang di bawah ini dan di atas ini. Jadi habis, lalu sisanya itu tinggal 7 kali 6 kali 5, yang hasilnya itu 210 cara. Nah, lalu yang kedua tadi itu soalnya ada 10 kelereng merah, lalu 8 kelereng putih. Nah, berapa banyak cara yang dapat diambil untuk 2 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Jadi kita akan mengambil 2 kelereng merah dari 10 kelereng merah, 3 kelereng putih dari 8 kelereng putih. Jadi kita menggunakan 10 kombinasi 2, lalu 8 kombinasi 3 dikali 8 kombinasi 3, sama dengan kita langsung menggunakan rumus yang tadi, yaitu NCR sama dengan N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial dikurangi dalam kurung N dikurangi R faktorial. Nah, kita langsung bisa berarti jadi 10 kombinasi 2 dikali 8 kombinasi 3 itu sama dengan 10 faktorial, lalu 10 dikurangi 2 itu 8 faktorial, lalu R-nya itu 2 faktorial, dikali 8 faktorial, lalu N dikurangi R-nya itu 8 dikurangi 3, 5 faktorial, lalu ditulis lagi R-nya itu 3 faktorial. Nah, jika dijabarkan seperti seperti soal yang tadi ini, untuk perhitungannya itu sama saja dan dihasilkan 2.520 cara. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Ada sebuah dadu dilemparkan. Berapa besarnya peluang lemparan pertama menghasilkan mata dadu 3 dan mata dadu 6, sedangkan lemparan kedua menghasilkan mata dadu bukan 1. Serta berapa kali lemparan harus dilakukan jika kita mengharapkan timbulnya hasil peluang tadi sebanyak 2 kali. Nah, berarti di soal nomor 3 ini mencontohkan untuk mencari peluang dan mencari N dari suatu agar menghasilkan harapan yang 20 kali bisa
beserta berapa kali lemparan yang harus dilakukan jika kita mengharapkan timbulnya hasil peluang itu tadi sebanyak 20 kali. Jadi berapa kali yang harus kita lakukan untuk menghasilkan harapan 20 kali ini. Nah, yang pertama itu kita tentukan peluang yang pertama itu kita tentukan peluang lemparan pertama yang menghasilkan mata dadu 3 dan mata dadu 6. Nah, peluangnya itu kan dalam dadu itu ada 6 sisi, di mana berarti kita memiliki NS-nya itu 6. Lalu untuk menghasilkan mata dadu 3 dan mata dadu 6 itu pasti memiliki NA-nya itu 1. Jadi peluang keluarnya lemparan dadu berdadu titik 3 itu 1/6 dan mata dadu dan menghasilkan mata dadu 6 itu adalah sama 1/6. Kita langsung tambahkan jadi 2/6. Lalu yang selanjutnya itu kita mengharuskan menemukan lemparan kedua menghasilkan mata dadu bukan 1. Nah, berarti peluang lemparan kedua menghasilkan mata dadu bukan 1 itu berarti ada 2, 3, 4, 5, 6 yang berarti memiliki peluang 5/6. Nah, yang diharapkan itu tadi bisa muncul 20 kali. Nah, jadi untuk mencari harapan itu kita beranjak dari rumus untuk mencari harapan itu N dikali V. Nah, ini saya salah ya. Harusnya itu ini yang diharapkannya itu 20. Berarti sama dengan N dikali 10/36. Nah, 10/36 itu dari mana? Nah, ini dari peluang 2/6 dikali 5/6 menjadi 10/36. Nah, berarti langsung jadi N sama dengan berarti harusnya 72 kali karena di soal itu 20 kali. Nah, di sini saya salah karena di sini 10. Jadi seharusnya itu di sini 20. Menjadikan N itu harusnya 36 dikali 20 sama dengan 720 dibagi 10. Dan hasilnya itu 36 kali. Baik, kita lanjut ke soal yang keempat ini. 5 huruf pertama A, B, C, dan E, sampel dengan N sama dengan 2 akan diambil tanpa pengembalian. Berapa hasilnya? Nah, ini itu kita berarti menentukan sampling, yang dimana tanpa pengembalian itu kita menggunakan rumus yang ini, N permutasi R. Nah, di sini N-nya itu 2, lalu yang ada 5 huruf. Jadi tinggal 5 permutasi 2, yang dimana menjadikan 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Sama dengan jika dijabarkan seperti ini. Ini itu seharusnya jadi 5 faktorial per udah aja jadi 3 faktorial. Jadi 2 faktorialnya itu tidak ada, jadi 5 caranya itu jadi 5 dikali 4 dikali 3, 5 dikali 4 dikali 3 faktorial, lalu 3 faktorial itu jadi udah jadi 5 faktorial, sudah benar ya, 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial sama dengan 10 cara. Jika
jabarkan itu menjadi seperti ini, AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, dan DE. Jika dijabarkan itu seperti ini karena tanpa pengembalian, jadi si A-nya itu tidak muncul lagi, nggak jadi AA, BB gitu. Jadi tanpa pengembalian seperti ini. Baik, kita lanjut ke pertidaksamaan dan nilai mutlak. Yang dimana itu pertidaksamaan itu bisa disebut pertidaksamaan sederhananya itu ya kita pasti jika mendengar pertidaksamaan akan langsung ingat lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pertidaksamaan itu bilangan A lebih besar daripada B. Jadi dinotasikan A lebih besar B. Jika A dikurangi B positif, maka A dikurangi B itu lebih dari 0. Lalu bilangan A lebih kecil daripada B dinotasikan seperti ini. Jika A dikurangi B negatif, maka A dikurangi B itu kurang dari 0. Nah, sedangkan nilai mutlak itu atau nilai nyata itu bisa didefinisikan jika X lebih dari sama dengan 0, maka mutlak X sama dengan X positif. Lalu lalu jika X kurang dari 0, maka mutlak X sama dengan negatif X. Kita langsung ke soal saja ya. Jadi jika ada suatu fungsi mutlak kurang dari sama dengan suatu bilangan, maka kita bisa menyelesaikannya dengan rumus seperti ini. Ini bisa dikatakan rumus cepatnya ya. Jadi min A kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan A. Nah, contohnya nilai mutlak 2x tambah 4 dikurangi 12. Kita langsung bisa menyelesaikan. Jadi A ini ubah menjadi negatif, jadi ini jadi min 12 kurang dari 2x ditambah 4, ini ditulis lagi, lalu kurang dari 12, ininya tetap positif dan positif seperti yang di sini. Lalu kita langsung selesaikan, kita harus menghabiskan yang ada di tengah ini. Nah, 4 ini itu habiskan, jadi min 12 dikurangi 4 kurang dari 2x ditambah 4 dikurangi 4 dikurang 12 dikurangi 4. Nah, hasilnya itu min 16 kurang dari 2x kurang dari 8. Ya, langsung saja ini dibagi 2 agar ini menjadi x. Jadi dibagi 2, min 16 dibagi 2 min 8. Lalu 2x dibagi 2x, 8 dibagi 2, 4. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x ditambah 4 kurang dari 12 itu min 8 dikurang kurang dari x kurang dari 4. Atau bisa dikatakan x itu di antara min 8 dan min 4 dan positif 4. Lalu yang kedua, jika suatu fungsi mutlak lebih dari A atau suatu angka atau suatu bilangan bisa diselesaikan dengan fungsi X kurang dari min A atau fungsi X lebih dari A. Contohnya ini seperti ini ya. Nilai nilai 2x, nilai mutlak 2x tambah 4 lebih dari 12 itu bisa diselesaikan dengan 2x ditambah 4 dikurangi 2x ditambah 4, maksudnya kurang dari min 12 atau 2x tambah 4 lebih dari 12. Lalu kita langsung ininya itu maksudnya itu bukan kenapa ini 4-nya langsung hilang dan di sini ada min 4. Nah, bukan pindah ruas, tapi
kita selesaikan seperti yang tadi ini. Jadi dikurangi. Jadi si 2x tambah 4 ini itu dikurangi min 4. Jadi 2x dikurangi 2x dalam 2x kurang dari min 12 dikurangi 4, atau 2x lebih dari 12 dikurangi 4. Jadi 2x kurang dari min 16, atau 2x lebih dari 8. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x ditambah 4 lebih dari 12 itu, himpunan penyelesaiannya x kurang dari min 8. Maksudnya itu ini x dikurangi min x kurang dari min 8 atau x lebih dari 4. Ini tinggal dibagi 2 dari ini. Min 16 dibagi 2, 8 dibagi 2. 2x ini itu dibagi 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu seperti ini. Oke. Baik, kita lanjut ke materi keempat. Fungsi dari satu variabel. Nah, berdasarkan letak variabelnya, fungsi itu ada dua, yaitu fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Nah, fungsi eksplisit ini di mana si x dengan y-nya itu dibatasi. Jadi x dan y-nya itu berpisah oleh sama dengan itu. Seperti contohnya itu ini. Seharusnya ini itu fx sama dengan 2x ditambah 9. Lalu yang kedua itu ada fungsi implisit, di mana fungsi implisit itu jadi si variabelnya itu berbarengan, x dan y-nya itu berbarengan. Contohnya itu ini, x pangkat 6 ditambah 4x pangkat 5, y pangkat 4 ditambah 9y pangkat 6 sama dengan 0. Nah, sedangkan jika berdasarkan atas jenis pengolahan yang diterapkan, itu ada fungsi aljabar dan fungsi transenden. Nah, fungsi aljabar ini yang kita ketahui seperti penjumlahan biasa, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian itu, pemangkatan, itu adalah fungsi aljabar. Nah, fungsi aljabar ini itu ada dua, yaitu fungsi rasional dan fungsi irasional. Yang dimana fungsi rasional itu pengolahan aljabar tanpa penarikan akar, sedangkan fungsi irasional itu yang mengandung bentuk-bentuk irasional atau terdapat variabel di bawah tanda akar, sehingga dalam pengolahannya itu terdapat penarikan akar. Nah, sedangkan di fungsi transenden ada fungsi pangkat, fungsi eksponen, fungsi logaritma, fungsi trigonometri, dan fungsi siklometri. Oke, kita lanjut. Nah, yang saya bahas di sini hanya dua ini, yaitu fungsi dari fungsi transenden itu ada fungsi yang dibahas di sini cuma fungsi pangkat dan fungsi logaritma. Nah, untuk fungsi pangkat sendiri memiliki sifat-sifat. Nah, sifat-sifat ini itu bisa dibilang wajib diketahui agar kita bisa menyelesaikan suatu persoalan di fungsi pangkat atau fungsi logaritma ini dengan mudah, karena sifat-sifat ini itu memudahkan kita dalam memecahkan soal. Nah, sifat yang pertama itu x pangkat 0 itu sama dengan 1. Lalu x pangkat A dikali x pangkat B itu sama dengan x A ditambah B. Jadi, jika si nilainya sama, x seperti ini, tinggal si pangkatnya itu tinggal ditambahkan jika perkalian. Nah, sedangkan jika seperti ini, dalam kurung x pangkat A lalu pangkat B, tinggal x pangkat A dikali B. Lalu jika dalam kurung x y pangkat A sama dengan x pangkat A, y pangkat A. Nah, sedangkan jika pembagian ini x per y pangkat A, berarti x pangkat A per y pangkat A. Lalu sedangkan jika 1 per x pangkat A sama dengan x pangkat min A.
Lalu X pangkat A per X pangkat B sama dengan X pangkat A dikurangi B atau sama dengan 1 per X pangkat B dikurangi A. Dan sedangkan jika X pangkat A per B menjadi B akar X pangkat A. Lalu kita berlanjut ke fungsi logaritma, yang dimana A log X itu Y sama dengan A log X, yaitu X sama dengan A pangkat Y. Nah, ini itu harusnya itu pangkat Y ya, mohon maaf. Nah, dengan ketentuan X-nya itu harus lebih dari 0, A-nya lebih dari 0, dan A itu sama dengan 1. Nah, jika A sama dengan 10, bilangan pokok umum, berarti Y-nya itu sama dengan log X. Dan jika A sama dengan E atau bilangan pokok asli, Y sama dengan E log X sama dengan ln X. Nah, sifat-sifatnya sendiri itu ada A log 1 sama dengan 0, A log A sama dengan 1, A log X1 ditambah A log X2 sama dengan tinggal A log X1 dikali X2, lalu A log X pangkat V sama dengan P-nya pindah ke depan, jadi V A log X. Lalu A log X sama dengan B log X per B log A. Lalu A log X sama dengan E log X per E log A sama dengan ln X per ln A. Lalu A log E sama dengan ln E per ln A sama dengan 1 per ln A. A log HB dikali W log X sama dengan A log X. Nah, contoh soalnya sendiri, yaitu yang pertama bentuk sederhana dari 3A pangkat min 2 BC min 3 per 24A pangkat 5 B pangkat min 3 C pangkat min 1. Nah, di sini untuk menyelesaikan ini, kita tinggal ini langsung jadi ditulis lagi soalnya, lalu kita langsung bisa menyederhanakan jika memang bisa disederhanakan. Jadi 3 per 24 ini menjadi 1 per 8, 3 dibagi 3, 24 dibagi 3, 8. Nah, lalu A pangkat min 2 itu langsung dikurang min 5, karena di sini. Nah, yang ini, sifat yang dari ini X pangkat A per X pangkat B sama dengan X pangkat A min B. Nah, jadi A pangkat min 2 dikurangi min 5, lalu B 1 dikurangi min 3, lalu C di sini min 3 dikurangi 1, dalam kurung langsung dipangkatkan min 1 lagi, lalu kita tinggal jadi langsung ini 8 pangkat min 1, maksudnya karena di sini jika 1 per X pangkat A menjadi X pangkat min A. Nah, di sini juga langsung karena 1 per 8 pangkat 1 bisa menjadi 8 pangkat min 1 dikali A, hasil dari A min 2 dikurangi min 5 itu A min 7, lalu B 1 dikurangi min 3 itu B pangkat 4, lalu C pangkat min 3 dikurangi 1 itu min 4, lalu dipangkatkan min 1 sama dengan 8-nya langsung jadi 8 min 1 dikali min 1 positif 1 menjadi 8, min 7 dikali min 1 sama dengan 7 jadi 8A7, lalu B pangkat 4 dikali min 1 dipangkatkan min 1 menjadi B pangkat min 4. Jadi bisa ditulis menjadi per B pangkat positif 4. Lalu C pangkat min 4 dikali dipangkatkan min 1 menjadi C pangkat positif 4. Jadi hasil akhirnya itu bentuk sederhana dari 3 A pangkat min 2 B C pangkat min 3 per 24 A pangkat 5 B pangkat min 3 C dipangkatkan 1 itu hasilnya 8A pangkat 7 C pangkat 4 per B pangkat 4. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Jika 4 pangkat X per 4
Maksudnya ini jika 4 pangkat X dikurangi 4 pangkat X min 1 sama dengan 6, maka 2X pangkat X sama dengan, nah kita langsung bisa menyelesaikannya dengan 4 pangkat X min dikurangi 4 pangkat X min 1 sama dengan 6 ini menjadi 4 pangkat X dikurangi 1/4. Jadi 1/4 ini di mana? Jadi 1/4 ini itu dari 4 pangkat min 1. Jadi 1/4 lalu dikali 4 pangkat X. Nah, 4 pangkat X-nya itu yang dari sini sama dengan 6. Lalu langsung kita selesaikan. Jadi 4 pangkat X ini dikurangi 1/4 pangkat 4X itu hasilnya 3/4 dikali 3/4 4 pangkat X sama dengan 6. Langsung 4 pangkat X ini sama dengan 8. Nah, dari mana? Ini itu dari 4 dikali 6, 24 dibagi 3, hasilnya 8. Lalu 4 pangkat X sama dengan 8. Nah, disamakan bilangan pokoknya, yaitu jadi 2 pangkat 2X ini, 4 ini kan jadi dari 2 pangkat 2, lalu 8 ini 2 pangkat 3. Nah, sudah seperti itu, kita samakan pangkatnya, jadi 2X sama dengan 3. Jadi X itu kita ketahui menjadi 3/2, 3 dibagi 2. Jadi kita bisa menyelesaikan 2X pangkat X itu adalah 2 dikali 3/2 dipangkatkan 3/2 yang hasilnya itu 3. 2 kali 3 itu 6 dibagi 2, 3. Lalu dipangkatkan 3/2 menjadi 3/3. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3 mengenai logaritma. Hasil dari 3 log 25, 5 log 81 dikurangi 4 log 2 per 3 log 36 per 3 log 4 sama dengan, nah ini itu menjadi log 3 log 5 pangkat 2 dikali log 5 log pangkat 9 pangkat 2 dikurangi 2 log 2 pangkat 2 log 2. Jadi si angka-angka yang bisa kita sederhanakan dengan pangkat itu kita ubah menjadi ini 25 jadi 5 pangkat 2, 81 menjadi 9 pangkat 2, lalu 4 ini tadi menjadi 2 pangkat 2. Lalu kita ke penyebutnya. Jadi ini 3 log 36 menjadi masih tetap di sini 3 log 36 dikurangi 3 log 4 yang dimana lalu 2 log si yang tadi ini dari pangkat ini jadi ke depan jadi 2 log 3 2 3 log 5 dikali 4 5 log 3 dikurangi 1/2. Kenapa? Di sini karena 2 ini jadi ke depan jadi 1/2. 2 log 2 itu 1, jadi 1 dikali 1/2 itu hasilnya 1/2. Nah, per log 3 log 36/4 karena di sini sama. Ya, jadi tinggal 36/4. 3 log 36. Lalu menjadikan 2 kali 4 ini 8. Jadi 8 3 log 5 5 log 3 dikurangi 1/2 per 3 log 9. Nah, 36/4 itu sama dengan 9. Lalu 8 log 3 menjadi 8 3 log 3 dikurangi 1/2 per menjadi 3 log 3 pangkat 2. 9 ini menjadi pangkat. Lalu hasilnya itu sama dengan 8 dikurangi 1/2. Ini 3 log 3 ini menjadi 1. Jadi 8 kali 1, 8 dikurangi 1/2 per 2, 3 log 3. 3 log 3 ini menjadi 1. Jadi
Jadi 2 kali 1, 2. Jadi 8 per 1 per 2, 8 maksudnya, maaf, 8 dikurangi 1 per 2 itu 8 dikurangi 1 per 2 hasilnya 15 per 4. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, mengenai pangkat fungsi aljabar. Nah, di sini di materi ini kita menentukan pangkat fungsi aljabar itu bisa dilakukan dengan yang pertama itu sederhanakan sehingga membentuk bilangan rasional bulat. Yang kedua, jumlahkan pangkat masing-masing variabel. Yang ketiga, tentukan jumlah pangkat terbesar atau pangkat fungsi aljabar. Oke, yang ke selanjutnya contoh soalnya maksudnya, tentukan pangkat fungsi dari fungsi X sama dengan X pangkat 3 dikurangi 9X ditambah 7 per X pangkat 3 dikurangi 8. Jadi ini itu tinggal, nah si fx ini itu diubah jadi y. Jadi ini ke sini X pangkat 3 dikurangi 9X tambah 7 sama dengan y dikali X pangkat 3 dikurangi 8. Nah, menjadikan X pangkat 3 dikurangi 9X tambah 7 sama dengan X pangkat 3Y min 8. Jadi pangkat fungsi aljabarnya itu adalah 4. Lalu untuk soal yang ini juga sama seperti itu. Yang fx sama dengan 3x pangkat 2 min 3x per x pangkat 3 akar x min 9 itu disederhanakan seperti caranya seperti yang tadi ini, dan menemukan pangkat fungsi aljabarnya itu adalah 9. Lalu soal untuk tentukan nilai x yang memenuhi dari fx sama dengan x pangkat 2 min 4x min 5 per 5 dikurangi x lebih dari 0. Nah, kita langsung menggunakan garis bilangan seperti ini, yang dimana ini itu kita x min 5 itu dari mana, x tambah 1 ini dari mana. Nah, ini itu dari faktor dari fungsi ini, x pangkat min 2 dikurangi 4x min 5 itu memiliki faktor x min 5 dengan x tambah 1, yang dimana x min 5 ini menjadikan x sama dengan 5 dan x tambah 1 ini menjadikan min 1. Nah, kita langsung mensubstitusikan di sini. Misalnya di sini itu ada min 2. Nah, min 2 ini masukkan ke sini, apakah menjadi negatif atau positif. Menjadikan jadi jika negatif ditulis negatif dan jika positif tuliskan positif. Nah, untuk ini itu sama. Jadi misalnya di sini itu misalnya di sini min 1 ini jika dimasukkan ke sini, x-nya itu bakal menjadi negatif. Nah, di sini negatif. Sedangkan jika dimasukkan ke sini itu menjadi 0, lalu jika dimasukkan ke sini x-nya itu menjadi positif. Lalu jika dimasukkan ke sini itu hasilnya itu ada positif 0, negatif 0, dan negatif. Jadi nilai x yang memenuhi itu x kurang dari min 1. Nah, ini kenapa x lebih dari 5 itu tidak termasuk, karena jika x lebih dari 5 itu masuk, jadi si penyebutan ini akan menjadi 0. Jadi yang hanya memenuhi itu x dikurang dari min 1. Lalu untuk limit dan kontinuitas fungsi, ke materi limit dan kontinuitas fungsi ini ada dalil-dalil limit, yang dimana tertera di sini limit menuju x menuju a, fx sama dengan l, dan limit x menuju a gx sama dengan m, maka tertera seperti ini. Jika pengurangan dan penjumlahan hasilnya itu tinggal L ditambah atau dikurang M, sedangkan jika dikali tinggal dikali L dikali M, jika dibagi itu tinggal L per M. Dan ini itu seperti tadi, seperti sifat-sifat untuk mendukung mempermudah kita menyelesaikan suatu persoalan. Nah, untuk uniknya itu ada kontinuitas fungsi. Nah, suatu fungsi
fx dikatakan kontinu untuk x sama dengan x1 jika grafik fx tidak terputus pada nilai x1 tersebut. Fungsi fx dikatakan kontinu pada suatu interval tertentu jika fungsi tersebut kontinu untuk setiap nilai x pada interval yang bersangkutan, grafiknya tidak terputus-putus pada interval tersebut. Nah, contohnya lim x menuju x1, fungsi x1 sama dengan fungsi fx, maksudnya ini ya. Jadi untuk menentukan fungsi tersebut kontinu atau tidak, harus memenuhi suatu syarat yang dimana fx dapat ditentukan nilainya atau memiliki nilai nyata, yang kedua dapat ditentukan nilainya, atau lim x menuju 1 itu fx 1, atau bisa dibilang bahwa limit kiri dan limit kanannya itu sama. Lalu yang ketiga itu limit x menuju x1 fx sama dengan fx1. Nah, untuk contohnya sendiri, soalnya itu ada satu, tentukan masing-masing limit berikut, yang dimana limit x menuju 2, x pangkat 2 dikurangi x min 2 per x min 2 sama dengan limit x menuju 2. Nah, untuk menyelesaikannya itu tinggal si fungsi yang x pangkat 2 min x min 2 ini difaktorkan jadi x min 2 dikali x tambah 1 per x min 2. Nah, karena ini sama tinggal dicoret-coret, lalu tinggal limit x menuju 2 x tambah 1. Tinggal si x-nya itu diganti menjadi 2. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, lalu selanjutnya untuk yang kedua itu limit x menuju 2 dalam kurung x pangkat 2 ditambah 10x per x pangkat 2 min 4 dikurangi 3x per x min 2 bisa diselesaikan dengan jika pengurangan atau penjumlahan seperti ini, kita harus terlebih dahulu menyelesaikan operasinya terlebih dahulu sebelum dilimitkan. Nah, untuk ini kita langsung bisa seperti menyelesaikan pecahan biasa, yaitu kita menyamakan penyebutnya bahwa x pangkat 2 min 4 itu kan faktornya itu x min 2 dikali x tambah 2. Jadi bisa dibilang KPK dari x pangkat 2 min 4 dan x pangkat min 2 itu KPK-nya itu x min 2 dikali x tambah 2. Lalu jika sudah disamakan penyebutnya, kita langsung x min 2 dikali x min 2 dikali x tambah 2 ini itu kan x pangkat 2 min 4. Berarti penyebut ini dibagi ini itu 1, langsung dikalikan dengan pembilang yang ini menjadi x pangkat 2 ditambah 10x min 3. Lalu maksudnya menjadi x pangkat 2 ditambah 10x. Lalu kita penyebut ini dibagikan menjadi x min 2 dikali x tambah 2 dibagi x min 2 itu yaitu x min 2 dikali x tambah 2 itu dibagi x min 2 itu hasilnya dibagi itu jadi x tambah 2 dikali 3x ini. Jadi 3x dikali x min 2. Lalu sudah seperti itu, kita tinggal bereskan operasinya. Ini menjadi x pangkat 2 ditambah 10x min 3x pangkat 2 min 6x per x min 2 dikali x tambah 2. Lalu sudah seperti itu, kita sederhanakan. Lebih sederhana menjadi limit x menuju 2 x min 2 x pangkat 2, di mana x pangkat 2 ini dikurangi 3x pangkat 2 ini hasilnya min 2 x pangkat 2. Lalu 10x dikurangi 6x sama dengan positif 4x. Nah, ininya sama, masih ditulis penyebutnya x min 2 kali x tambah 2. Lalu limit x menuju 2 itu tinggal kita faktorkan, yang bisa difaktorkan. Jadi min 2x pangkat 2 ditambah 4x jika difaktorkan menjadi min 2x dikali x min 2 per x min 2 ditambah maksudnya x min 2 dikali x tambah 2. X min 2 ini sama, kita coret. Jadi hasilnya itu min 2x per x tambah 2 hasil akhirnya itu. Jadi tinggal si x-nya itu diganti oleh 2. Min 2 dikali 2 itu min 4, lalu 2 dikali 2 ditambah 2 itu 4. Jadi min 4 per 4 sama dengan min 1. Jadi penyelesaian dari
limit X menuju 2, X pangkat 2 tambah 10X per X min 2 min 4, X pangkat 2 dikurangi 4 dikurangi 3X per X min 2 itu hasilnya min 1. Nah, untuk yang ketiga itu soal limit X menuju 0, X tan X per 1 dikurangi cos 2X sama dengan lim X menuju 0, di mana X tan X per 2 sin X kali sin X. Jadi 1 dikurangi cos 2X itu yang kita ketahui bahwa di identitas trigonometri bahwa 1 dikurangi 2 cos 2X itu 2 sin kuadrat X atau 2 sin X kali sin X, di mana kita ketahui bahwa bahwa sin dan tan itu bisa dicoret di limit X menuju 0 ini. Jadi tinggal di sini habis X tan X habis, di sini sin X-nya dicoret, sin X jadi tinggal hasilnya itu 1/2. Oke, lanjut kita ke contoh menentukan kontinu atau tidak kontinu. Nah, di sini ada soal, apakah fungsi berikut ini kontinu atau tidak kontinu dengan fungsi 2X tambah 3 untuk X kurang dari sama dengan 3, lalu 9 untuk X sama dengan 3. Nah, untuk mengetahui itu kita harus menentukannya dengan harus memenuhi syarat yang 3 tadi ini. Nah, jadi untuk penyelesaiannya sendiri, syarat yang pertama FA atau Fx ini harus terdefinisi, di mana maksudnya ini itu untuk X sama dengan 3 ya, salah tipe. Jadi Fx sama dengan 9. Nah, di sini F3 sama dengan 9, berarti terpenuhi sesuai dengan yang ada di sini, 9 untuk X sama dengan 3. Lalu syarat yang kedua itu limit kiri sama dengan limit kanan, di mana limit X menuju limit kiri di limit X menuju 3 Fx sama dengan limit kanan X menuju 3 Fx. Bukan, ini tuh bukan 3 min, bukan 3 plus, maksudnya limit kiri, limit kanan. Nah, di limit kiri sendiri itu berarti yang kurang dari 3. Berarti kita membawa fungsi yang kurang dari 3. Nah, yang ini 2X tambah 3 untuk X X bukan sama dengan 3. Jadi limit X menuju 3, 2X tambah 3 sama dengan 9, di mana X-nya itu tinggal diganti 3. Jadi 2 kali 3, 6, ditambah 3 sama dengan 9. Lalu untuk yang kedua itu limit X menuju di limit kanan, limit X menuju 3, di mana limit kanan itu berarti yang lebih dari 3 atau sama dengan 3. Kita membawa fungsi yang ini, 9 untuk X sama dengan 3. Jadi limit X menuju 3, 9 sama dengan 9. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa limit kiri sama dengan limit kanan, 9 sama dengan 9. Lalu yang selanjutnya, syarat yang terakhir, limit X menuju A, Fx sama dengan Fa. Jadi Fx yang tadi di sini itu harus sama dengan fungsi yang terdefinisi di sini, dan itu sama, hasilnya 9 sama dengan 9. Berarti bisa disimpulkan bahwa fungsi kedua ini adalah fungsi kontinu karena memenuhi syarat ketiga syarat tadi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Apakah fungsi berikut ini kontinu atau tidak pada X sama dengan 4. Jadi Fx-nya itu X pangkat 2 min X untuk X kurang dari sama dengan 4, dan 5X kurangi 5 untuk X lebih dari 4. Syarat yang pertama itu harus terdefinisi bahwa X-nya itu sama dengan 4. Berarti kita membawa yang fungsi untuk X kurang dari sama dengan 4, berarti X pangkat 2 min X. Jadi Fx sama dengan X pangkat 2 min X, F4, X-nya diganti menjadi 4, jadi 4 pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 12. Dan itu terdefinisi. Nah, lalu syarat yang kedua itu limit kanan dan limit kiri itu harus sama. Berarti limit X menuju 4 limit kiri ini sama dengan limit X menuju 4 plus Fx, di mana limit kiri di
X menuju 4 itu berarti fungsi untuk yang kurang dari sama dengan 4. Berarti kita membawa fungsi yang ini, X pangkat 2 min X. Jadi limit X menuju 4, X pangkat 2 min X sama dengan 12. Tinggal 4-nya itu diganti jadi 4 pangkat 2 min 2 sama 4 pangkat 2 itu X 4 kali 4 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Lalu untuk limit kanannya itu berarti untuk X yang lebih dari 4. Nah, berarti fungsi ini 5X min 5. Jadi limit X menuju 4, 5X pangkat min 5 sama dengan 15. Dari mana? 5 dikali 4, 20, dikurangi 5, 15. Nah, bisa disimpulkan bahwa limit kanan limit kiri di fungsi ini, limit kiri dan limit kanannya itu tidak sama, karena di sini 12, di sini 15. Jadi limit X menuju 4 min fx itu tidak sama dengan di limit X menuju 4 plus fx. Lalu kita walaupun sudah di sini tidak sama dengan, ya pasti bahwa fungsi ini itu tidak discontinue, tapi kita lakukan di syarat ketiga juga di limit X menuju A, fx sama dengan fa. Nah, di sini juga tertera bahwa di limit fx-nya itu ada 12 dan 15, sedangkan di fa-nya itu 12. Nah, bisa disimpulkan bahwa tidak memenuhi syarat karena limit yang di kiri tidak sama dengan limit di kanan, maka limit fx ini tidak ada sehingga fx ini discontinue di x sama dengan 4. Oke. Sekian mungkin, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan, karena di sini juga saya masih belajar gitu, dan ini bukan mengajari, tapi sedikit mereview dari materi-materi yang sudah diajarkan di kelas. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, dan jika ada yang ditanyakan nanti, selamat nanti akan bertemu di virtual meet nanti. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.